Aku masih ingat betapa anehnya perasaanku saat pertama kali ditugaskan melewati tanjakan MN secara rutin. Aku bekerja sebagai pengemudi logistik yang mengambil rute Bandung-Subang, sebuah pekerjaan yang menuntut keberanian dan ketenangan, terutama ketika harus melintasi jalur pegunungan yang terkenal angker itu. Setiap kali memasuki kawasan Ciater dan mulai menanjak, ada tekanan tak kasat mata yang seakan menyentuh tengkukku. Udara menjadi lebih dingin, angin terasa lebih basah, dan suara mesin terdengar seperti menggema ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aku tidak pernah benar-benar mempercayai cerita hantu, tetapi tempat itu membuat keyakinanku bergetar. Bagi banyak pengemudi, tanjakan MN bukan sekadar jalan yang ekstrim, melainkan area yang dikenal penuh dengan kisah kecelakaan tragis. Aku pernah mendengar cerita mengenai rem yang mendadak blong, tikungan yang terasa berubah sudutnya, hingga kendaraan yang seperti ditarik ke arah lereng. Meskipun mekanik perusahaanku memastikan trukku selalu dalam kondisi sempurna, aku tidak pernah benar-benar merasa aman ketika tiba di tikungan-tikungan panjang itu. Ada sensasi seperti ditonton oleh sesuatu yang tidak tampak, seakan segala pergerakanku dinilai dan dipertimbangkan. Sejak rute itu menjadi tanggung jawabku, beberapa sopir senior memberikan peringatan yang mereka sebut sebagai nasihat keselamatan non-teknis. Mereka berkata bahwa saat melewati lokasi tertentu, aku harus menekan klakson 2 kali, menurunkan kecepatan secara alami, dan melempar sesuatu, biasanya rokok atau koin, ke arah bahu jalan. Aku sempat tertawa kecil waktu itu, mengira ini hanya ritual untuk menenangkan diri. Namun semakin sering aku mendengar kisah serupa dari berbagai sopir berbeda, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar mereka hormati di tanjakan itu. Saat itu aku masih menganggap semua cerita itu sebagai bentuk sugesti. Sampai akhirnya, pada perjalanan keempatku melewati jalur itu, aku merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ketika memasuki kawasan hutan pinus yang menaungi sisi jalan, udara tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin, seperti memasuki ruangan besar tanpa ventilasi. Suara gesekan ranting terdengar seperti bisikan samar yang berulang-ulang di telingaku. Mesin truk, yang biasanya bising, justru terdengar seperti melemah dan kehilangan tenaga meskipun indikator menunjukkan semuanya normal. Aku berusaha menepis perasaan itu dan fokus pada setir. Namun sejak momen itulah aku menyadari bahwa tanjakan ini bukan sekadar jalur berbahaya. Ada sesuatu yang tinggal di sana, mengawasi, menunggu, dan mungkin menuntut sesuatu yang tidak pernah terpenuhi. Dan perasaan itu perlahan membuka babak gelap yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Tidak dapat kupungkiri, sejak kejadian aneh itu, rasa ingin tahuku mengenai sejarah tanjakan MN semakin membesar. Aku mulai bertanya-tanya mengapa banyak sopir memperlakukan jalur itu seolah-olah mereka sedang melintasi makam tua yang hidup. Meskipun tidak pernah ada tanda resmi yang menyebutkan keangkeran tempat tersebut, cerita yang beredar dari mulut ke mulut terasa jauh lebih kuat daripada fakta apapun. Satu nama selalu muncul, diucapkan dengan nada setengah berbisik dan setengah takut, MN. Konon pada tahun 1960-an, seorang sopir oplet bernama MN mengalami kecelakaan tragis di sebuah tanjakan di wilayah itu. Ada banyak versi mengenai bagaimana ia meninggal, namun semuanya sama mengerikannya. Ada yang mengatakan ia terjepit bodi oplet yang remnya blong lalu terbakar hidup-hidup. Ada pula cerita bahwa ia terseret kendaraan besar hingga tubuhnya tidak lagi dikenali. Sisa-sisa cerita itu bercampur, menciptakan gambaran seorang sopir yang mati dalam kondisi mengenaskan, penuh penderitaan, dan tanpa kesempatan diselamatkan. Menurut cerita para sopir tua, arwah MN tidak pernah menerima cara kematiannya. Mereka percaya bahwa ia terus berkeliaran di tanjakan itu, mengganggu para pengendara yang dianggap tidak menghormati jalur tersebut. Banyak kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika kemudian dikatakan sebagai uluran tangan, MN, entah karena ia marah, ingin balas dendam, atau sekadar mencari teman yang bernasib sama. Aku awalnya menganggap kisah ini hanya bentuk legenda urban yang berkembang dari kecelakaan beruntun, tetapi semakin lama, cerita itu terasa semakin masuk akal. Tidak sedikit pengemudi yang mengaku pernah melihat sosok berwajah terbakar, berdiri di pinggir jalan pada malam hari. Ada pula yang mengatakan bahwa sosok itu pernah tampak di kaca spion, duduk di baris belakang kendaraan, atau menyeberang tiba-tiba meskipun wujudnya lenyap ketika didekati. Pengalaman-pengalaman itu terlalu banyak, terlalu konsisten, dan terlalu rinci untuk dianggap kebetulan semata.
Meski mencoba bersikap rasional, aku mulai merasakan bahwa legenda itu bukan sekadar bualan. Ada semacam beban emosional yang tersisa di tanjakan itu, sesuatu yang mengendap dalam udara dingin dan kabut yang turun setiap sore. Setiap kali aku melewatinya, aku tidak hanya merasakan bahaya fisik dari tikungan tajam dan curamnya lereng, tetapi juga bayangan masa lalu yang masih menunggu penyelesaian. Seolah arwah seseorang memang tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Sejak memahami asal-usul legenda MN, pikiranku selalu dipenuhi rasa gelisah setiap kali tugas membawaku melewati jalur itu. Namun pengalaman yang benar-benar mengubah cara pandangku terjadi pada sebuah malam ketika aku kembali dari Subang menuju Bandung membawa muatan yang tidak terlalu berat. Jalanan waktu itu nyaris kosong, hanya sesekali ada kendaraan kecil melintas meninggalkan jejak cahaya di antara kabut yang menggulung perlahan. Udara pun terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Sampai-sampai jendela trukku berkabut dari dalam, seolah kendaraan itu bernapas dengan susah payah. Aku mencoba mengatur napas dan memastikan semua indikator kendaraan berada dalam kondisi normal sebelum memasuki tikungan terpanjang di jalur itu. Saat truk merayap naik, aku merasakan sesuatu yang tidak wajar pada pedal rem, bukan blong, melainkan terasa lebih dalam daripada biasanya, seperti menginjak ruang kosong tanpa perlawanan. Aku sempat menekan pedal itu beberapa kali untuk memastikan tidak ada udara masuk sistem hidrolik, dan secara teknis semuanya memang normal. Namun pengalaman fisik yang kurasakan justru berbeda. Seolah ada tangan halus yang mendorong pedal itu dari sisi lain, memaksa kendaraanku untuk melaju lebih cepat. Tidak ingin mengambil risiko, aku mengurangi gigi dan membiarkan putaran mesin membantu menahan laju, meskipun rasa merinding mulai merayap sepanjang tulang punggungku. Ketika tiba di tikungan yang terkenal mematikan itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sudut pandang periferal mataku, aku melihat bayangan seseorang berdiri sangat dekat dengan bahu jalan, tepat di sisi tempat banyak sopir biasanya melempar rokok atau koin. Bayangan itu tidak bergerak, tidak menengok, hanya berdiri tegak dengan bentuk tubuh yang tidak sepenuhnya utuh. Aku mencoba fokus ke jalan, tetapi rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan mendorongku untuk melirik cepat. Dan disitulah aku melihatnya dengan lebih jelas, sosok kurus dengan kulit mengelupas, sebagian tubuh seperti terbakar, berdiri membelakangiku namun menunjukkan siluet kepala yang miring tidak wajar. Seketika lenganku merinding sampai ke ujung rambut. Sosok itu tidak bergerak, namun keberadaannya seolah menancap kuat ke dalam kesadaranku. Ketika kendaraan semakin mendekat, bayangan itu memudar seperti asap, bukannya menjauh atau bergerak. Keberadaannya yang hilang begitu saja membuatku semakin tidak yakin apakah yang kulihat nyata atau sekadar refleksi dari rasa takutku sendiri. Namun satu hal yang tidak bisa kupungkiri adalah suara dentingan kecil di bak truk belakang seolah sebuah koin dilempar seseorang ke dalamnya, padahal aku tidak melihat satupun kendaraan lain melintas malam itu. Saat akhirnya berhasil melewati tikungan itu, napasku terasa berat dan keningku berkeringat meskipun udara luar sangat dingin. Seluruh perjalanan pulang setelah itu dilalui dengan tubuh gemetar dan perasaan seperti sedang diikuti oleh sesuatu yang tidak tampak. Sesampainya di gudang, aku duduk lama di kabin, berusaha memahami apa yang baru saja kualami. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa legenda yang selama ini dianggap hanya cerita ternyata memiliki bentuk yang lebih konkret, lebih mengancam, dan lebih dekat daripada yang pernah kubayangkan. Esok harinya, saat matahari sudah tinggi dan udara Bandung kembali hangat, aku memutuskan untuk memeriksa muatan belakang trukku. Meskipun aku tidak ingin mengakui, suara dentingan yang kudengar semalam terus mengganggu pikiranku. Pintu bak truk terasa lebih berat dari biasanya ketika kubuka, seolah ada tekanan yang menahan dari dalam. Begitu terbuka seluruhnya, aku menatap muatan yang masih terikat rapi dan tidak ada tanda bahwa seseorang memasuki area itu. Namun di sudut kiri bak, tepat di atas lantai besi yang berdebu, ada sebuah koin yang tidak kukenali. Koin itu tampak tua, tipis, dan warnanya sudah kusam seperti telah terbakar sebagian. Aku tidak pernah membawa uang logam jenis itu, apalagi menaruh sesuatu di area bak truk yang seharusnya steril. Ada rasa enggan untuk menyentuhnya, tetapi rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut. Ketika kuambil koin itu, benda tersebut terasa dingin luar biasa, hampir menusuk kulit, seperti baru dikeluarkan dari lemari pendingin.
Yang membuatku tercekat adalah aroma samar seperti logam terbakar yang langsung tercium dari permukaannya. Aroma yang mengingatkanku pada cerita mengenai kecelakaan oplet yang terbakar puluhan tahun lalu. Aku menyimpan koin itu dalam kantong celana, tetapi sepanjang hari aku merasa seperti membawa sesuatu yang tidak seharusnya. Ada getaran halus setiap kali aku bergerak, seolah koin itu memiliki denyut kecil yang tidak sesuai dengan benda mati. Sore hari ketika aku menaiki truk untuk perjalanan berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Mesin truk menyala normal, tetapi bersamaan dengan nyalanya mesin, koin itu tiba-tiba terasa bergetar keras, membuatku spontan melemparkannya ke kursi penumpang. Aku menatap benda itu dengan napas tak teratur, mulai bertanya-tanya apakah aku membawa pulang sesuatu yang berasal dari tanjakan itu. Dalam perjalanan menuju Subang hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam suasana kabin. Udara yang menuju kacaku tidak lagi hangat tetapi terasa lembab dan berat. Aroma logam terbakar seolah mengendap di dalam kabin meski jendela terbuka separuh. Setiap kali aku melirik ke kursi penumpang, rasanya seperti ada bayangan duduk di sana, meskipun kursinya benar-benar kosong. Semua itu membuatku semakin yakin bahwa koin tersebut bukan sekadar benda yang terjatuh dari entah siapa, tetapi sesuatu yang dibawa oleh tangan yang tidak lagi hidup. Sepanjang perjalanan itu, aku mulai merasakan bahwa keterlibatanku dengan tanjakan itu bukan lagi sekadar kebetulan. Ada hubungan yang tidak kuminta, tidak kuinginkan, tetapi seolah menempel kuat kepadaku. Aku mulai merasakan ketakutan yang tidak hanya hadir pada malam hari, melainkan mengikuti setiap langkahku bahkan saat matahari sedang terik. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa bahwa tanjakan MN telah mengarahkan pandangannya kepadaku, dan aku tidak tahu apa yang sedang menunggu di perjalanan berikutnya. Sejak kejadian koin itu, aku mulai memperhatikan perubahan kecil yang terjadi pada trukku. Mesin yang biasanya stabil kini sesekali mengeluarkan suara seperti ada sesuatu yang terbentur dari dalam. Lampu kabin berkedip tanpa alasan ketika melewati tempat gelap, dan spion hampir selalu memantulkan bayangan yang terlihat lebih gelap dari kondisi sekeliling. Semua itu mungkin bisa dijelaskan secara teknis, namun kedekatan waktu antara perubahan-perubahan itu membuatku semakin tidak yakin. Terutama karena seluruh pemeriksaan rutin menunjukkan bahwa tidak ada kerusakan pada kendaraan. Yang paling mengganggu adalah bau yang mulai muncul di dalam kabin. Pada awalnya samar, seperti bau knalpot yang terjebak, tetapi lama-lama aromanya berubah menjadi lebih kuat, bau logam terbakar yang identik dengan koin yang kutemukan. Bau itu muncul paling kuat setiap kali aku memasuki area sebelum tanjakan, seolah sesuatu sedang menunggu dan langsung menempel pada kendaraan. Beberapa kali aku mencoba menyemprotkan pewangi, tetapi aroma itu selalu kembali, bahkan lebih menyengat setelah mesin panas. Suatu sore ketika aku sendirian menunggu muatan di gudang, aku memutuskan untuk memeriksa kolong truk. Aku berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua keanehan yang terjadi. Namun ketika aku merunduk dan menyalakan senter, udara dingin tiba-tiba menyergap seperti berada di dalam goa gelap meskipun matahari sedang terik. Permukaan besi rangka truk tampak normal, tetapi di salah satu sisi ada bekas gosong, lingkaran hitam kecil seperti hasil bara yang menempel. Aku mencoba menggosoknya, tetapi noda itu seolah sudah menjadi bagian dari logam, tidak bisa dihapus. Ketika aku bangkit berdiri, ada suara ketukan pelan dari dalam kabin, seperti seseorang mengetuk kaca dari dalam. Aku menegaskan diri bahwa itu hanya suara pendinginan logam setelah hujan gerimis siang tadi, tetapi perasaan aneh dalam dadaku tidak hilang. Rasanya seperti ada seseorang yang duduk di kursi sopir dan menungguku kembali masuk, meskipun aku tahu itu mustahil. Namun, perasaan itu begitu kuat sampai membuatku ragu untuk membuka pintu. Sejak saat itu aku menyadari bahwa kendaraan yang selama ini menjadi perpanjangan tanganku mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak lagi menjadi sekadar mesin. Ada sesuatu yang ikut menumpang, sesuatu yang tidak kukenal dan tidak kukendalikan. Dan ketika aku kembali menjalani rute malam beberapa hari kemudian, aku benar-benar merasakan bahwa aku tidak sedang berkendara sendirian lagi. Perjalanan malam berikutnya menjadi salah satu titik awal perubahan besar dalam hidupku. Saat itu aku kembali mengambil rute Subang-Bandung dengan truk yang sudah mulai terasa berbeda sejak kejadian koin terkutuk itu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut turun lebih cepat, membuat lampu depan truk hanya mampu menembus beberapa meter ke depan.
Ketika aku menutup pintu kabin sebelum memulai perjalanan, sebuah sensasi dingin merayap dari kursi penumpang, seolah seseorang duduk di sana tepat sebelum aku masuk. Aku mencoba menepisnya dengan logika, tetapi naluriku mengatakan ada sesuatu yang tidak benar. Ketika mesin mulai berjalan, kaca spion samping kiri memantulkan sesuatu yang membuatku menahan napas. Di ruang kosong tempat duduk penumpang, terlihat bayangan samar seperti sosok manusia yang duduk dengan posisi membungkuk. Tidak jelas dan tidak fokus, tetapi bentuk itu cukup untuk membuat seluruh bulu kudukku berdiri. Aku mencoba membalik spion untuk memastikan itu hanyalah ilusi cahaya, namun pantulan itu tetap ada. Anehnya, ketika aku menoleh langsung ke kursi penumpang, kursi itu benar-benar kosong. Hanya ketika kulihat melalui spion, sosok itu tampak duduk di sana, diam dan tidak bergerak. Aku mencoba mengabaikan kehadiran itu dan fokus pada jalan. Tetapi semakin jauh aku melaju, semakin kuat sensasi bahwa kursi penumpang benar-benar terisi. Ruang kabin menjadi dingin seperti lemari pendingin. Setiap tarikan napas mengeluarkan uap kecil meski jendela tertutup rapat. Aroma logam terbakar kembali muncul, kali ini lebih kuat, seolah sumbernya berada tepat di sampingku. Aku bisa merasakan kehadiran itu, tenang, tidak berbicara, tidak bergerak, tetapi menekan ruang sekitarnya seperti udara yang mengental. Ketika memasuki area sebelum tikungan mematikan pertama, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Suara napas berat, parau, dan tersengal, persis seperti seseorang yang mengalami luka bakar di paru-parunya. Suara itu berasal dari arah kursi penumpang. Aku tidak berani menoleh, tetapi suara itu begitu jelas seolah berada hanya beberapa inci dariku. Dalam kepanikan, aku memaksa diriku tetap fokus pada jalan, namun spion terus memantulkan sosok itu, kali ini lebih jelas. Wajahnya tampak terbakar separuh, kulitnya menghitam meleleh, dan matanya tidak terlihat seperti milik manusia. Ia hanya duduk diam, namun tatapannya melalui spion menusuk tulang belakangku. Sesaat setelahnya, rem truk tiba-tiba mengeras, tidak responsif seperti biasanya. Aku menekan pedal sekuat mungkin, tetapi rasanya seperti menginjak batu. Kecepatan truk meningkat tanpa kendali, membuat tubuhku terhuyung. Namun tepat sebelum memasuki tikungan, suara napas berat itu berhenti. Sosok dalam spion menghilang seketika, dan pedal rem kembali bekerja normal. Truk melaju perlahan seperti tidak pernah mengalami gangguan. Malam itu aku sampai di Bandung dengan tubuh gemetar dan pikiran berantakan. Aku tahu dengan pasti bahwa sesuatu telah naik bersamaku tanpa undangan, dan ia menetap bukan karena kecelakaan teknis, melainkan karena sebuah alasan yang belum ku mengerti. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang tidak pernah kusadari sebelumnya, titik buta pada kaca spion trukku. Spion itu seharusnya hanya menunjukkan area kosong atau cahaya lampu kendaraan di belakang, tetapi entah mengapa, setiap kali aku melewati area tertentu dekat tanjakan, spion memperlihatkan bayangan samar yang selalu berusaha mengisi ruang kosong di sampingku. Tidak selalu berbentuk manusia, terkadang berupa siluet hitam yang bergerak cepat, terkadang berupa kabut padat yang berkumpul hanya di satu titik. Dan selalu, titik itu berada tepat di kursi penumpang. Pada suatu sore ketika berkabut tipis, aku mencoba memeriksa spion tersebut di parkiran. Dalam kondisi diam dan terang, spion bekerja normal. Tidak ada bayangan aneh maupun siluet yang tidak seharusnya. Tetapi ketika aku menyalakan mesin, spion itu bergetar halus seperti ada sesuatu yang terbangun. Dalam pantulannya, kursi penumpang tampak lebih gelap daripada bagian kabin lain. Bukan karena cahaya kurang, melainkan seolah ada lapisan bayangan yang menempel pada kursi tersebut. Rasanya seperti spion itu hanya mampu memantulkan apa yang sebenarnya tersembunyi. Perubahan pada truk juga semakin nyata. Suara-suara kecil mulai terdengar dari dalam kabin ketika aku melaju di malam hari. Suara ketukan halus seperti kuku menekan kaca jendela, suara tarikan napas pendek, hingga suara gesekan seperti kain terbakar. Suara-suara itu selalu muncul tepat di dekat kursi penumpang, seakan sosok yang pernah muncul di spion itu tetap duduk di sana meski aku tidak dapat melihatnya secara langsung. Aku sering mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah efek paranoia setelah pengalaman sebelumnya, tetapi gejala-gejala yang konsisten membuatku tidak bisa lagi menolak kebenarannya. Pada suatu malam, ketika melewati turunan kecil sebelum tanjakan utama, aku merasakan bahu kananku ditarik pelan oleh sesuatu yang dingin.
Sentuhan itu bukan angin, bukan getaran kabin, melainkan benar-benar seperti jari seseorang. Aku langsung menggenggam setir semakin erat, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan napas sosok itu tepat di sisi wajahku. Bukan hanya suara atau aroma, tetapi sensasi nyata bahwa ada makhluk yang menempel pada ruang pribadiku, menunggu sesuatu yang tidak ku ketahui. Tatkala aku memberanikan diri melirik spion sejenak, aku melihatnya lagi. Sosok itu kini tampak lebih lengkap, lebih nyata, dan lebih dekat daripada sebelumnya. Sejak saat itu aku menyadari bahwa titik buta dalam hidupku bukan hanya pada spion truk, tetapi juga pada caraku memahami tanjakan terkutuk itu. Ada sesuatu yang berusaha menunjukkan dirinya dengan cara yang semakin jelas, semakin memaksa, dan semakin personal. Aku merasa seperti sedang diseret perlahan ke dalam kisah masa lalu seseorang yang tidak pernah selesai dan kini mencoba menyeretku masuk menjadi bagiannya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mengenali pola kehadiran sosok itu. Ia tidak selalu muncul dalam wujud visual, tetapi hampir selalu meninggalkan aroma tertentu yang menjadi pertanda kehadirannya. Aroma itu begitu khas, campuran antara logam panas, plastik terbakar, dan asap dari kayu basah yang terbakar terlalu lama. Aroma yang cukup kuat untuk membuat tenggorokan terasa kering dan kepala sedikit berat. Tidak ada alasan logis untuk aroma seperti itu muncul di dalam kabin truk, terutama saat kendaraan dalam kondisi baik. Namun semakin sering aku melalui tanjakan itu, semakin kuat aroma tersebut. Aroma itu paling pekat muncul ketika kendaraan mulai menanjak mendekati tikungan tempat Emen dikatakan tewas. Pada awalnya aku mengira itu adalah aroma dari pengereman kendaraan lain atau sisa-sisa asap dari kebakaran kecil di sekitar area hutan. Namun setelah aku berhenti beberapa kali di titik berbeda untuk memeriksa kondisi sekitar, aku tidak pernah menemukan sumber yang masuk akal. Bahkan pada malam ketika hujan deras turun dan udara seharusnya bersih, aroma itu justru muncul lebih intens, mengambang seperti kabut yang masuk melalui celah-celah yang tidak terlihat. Pada suatu malam, aroma itu muncul lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum aku memasuki kawasan hutan. Ketika aromanya mulai menguasai kabin, suasana di dalam truk berubah drastis. Lampu kabin meredup, AC berhenti menghembuskan udara meski dinyalakan penuh, dan seluruh isi kabin terasa seperti ruangan sempit yang dipenuhi asap tak kasat mata. Aku membuka jendela untuk menghirup udara luar, namun udara malam justru terasa lebih pengap, seperti ada sisa pembakaran yang melayang-layang tanpa arah. Dan saat itu aku mendengar suara serak lembut, seperti seseorang batuk dari kejauhan. Suara batuk itu tidak berasal dari luar, melainkan dari kursi penumpang. Sebuah batuk berat dan parau, seolah paru-parunya dipenuhi asap dan cairan. Suara itu membuat tubuhku kaku. Aku tidak berani menoleh, tetapi dari sudut mata melalui spion aku bisa melihat bagian kepala yang menghitam seperti terpanggang, muncul perlahan-lahan dari bayangan. Aku memaksa diriku untuk tetap mengemudi lurus, tetapi suara batuk itu semakin intens, seakan sosok itu sedang berusaha menarik napas yang sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh tubuh manusia. Ketika aroma itu mencapai puncaknya, aku kehilangan fokus dan hampir menabrak tebing kecil di sisi kiri. Tetapi tiba-tiba aroma itu hilang begitu saja, seperti ditarik keluar dari kabin oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kabin kembali normal, udara kembali dingin, dan suara batuk menghilang seakan tidak pernah terjadi. Namun kejadian itu meninggalkan satu kesimpulan, sosok itu tidak hanya mengikuti dari luar, tetapi kini sudah sepenuhnya berada dalam ruang hidupku, dan aku tidak lagi hanya menjadi saksi. Aku mulai merasa bahwa kehadirannya memiliki tujuan tertentu, tujuan yang perlahan mengarah langsung kepadaku. Setelah malam ketika aroma terbakar memenuhi kabin, aku semakin berhati-hati melewati daerah tanjakan itu. Namun kehati-hatian itu tidak banyak membantu, karena gangguan yang terjadi tidak lagi bergantung pada kepekaan atau ketakutanku. Pada suatu malam ketika jalanan sangat sepi, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kusangka akan mungkin terjadi. Ketika memasuki jalur yang sedikit berkelok sebelum tanjakan utama, setir truk mulai bergerak tanpa kendali, bukan secara kasar, tetapi perlahan seperti ada tangan lain yang menuntunnya. Gerakan itu bukan bagian dari getaran jalan atau efek angin malam, melainkan gerakan yang terarah, sadar, dan memiliki maksud tertentu. Aku menggenggam setir lebih erat, mencoba mengimbangi gerakan itu, tetapi semakin kuat aku menahan, semakin kuat pula perlawanan itu.
Seolah-olah ada seseorang yang duduk di tempat yang tak terlihat, memegang setir bersamaku dengan kekuatan yang tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Aku merasakan dorongan lembut ke sisi kiri jalur, ke arah tebing yang curam, seakan truk sedang diarahkan menuju tikungan tempat banyak kecelakaan terjadi. Mesin tetap berjalan normal, tidak ada indikasi kerusakan mekanis, namun seluruh kendali terhadap kendaraan mulai menghilang dari tanganku. Di tengah ketegangan itu, spion samping memperlihatkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan sosok Emen tampak sedang berdiri di belakang kabin, bukan lagi samar, melainkan seperti manusia sungguhan, kulit mengelupas, pakaian lusuh penuh jelaga, dan posisi tubuh yang tidak sepenuhnya tegak. Ia tampak seperti sedang mendorong trukku, tetapi tidak terlihat memakai kekuatan fisik. Lebih seperti dorongan dari keinginan atau dendam yang menempel kuat di ruang antara dunia yang terlihat dan tidak terlihat. Setiap kali aku mencoba menarik setir kembali ke posisi semula, bayangan itu semakin dekat, semakin nyata, dan semakin menekan. Ketika aku hampir kehilangan kendali sepenuhnya, sebuah suara gesekan keras terdengar dari bawah kabin, seperti rantai berat yang tersangkut di as roda. Suara itu membuat truk bergetar kuat dan kembali merapat ke jalur kanan. Gerakan setir yang sebelumnya dipaksa seolah menghilang begitu saja, meninggalkan getaran tipis seperti detak jantung di lingkaran kemudi. Sosok di spion juga menghilang seketika, meninggalkan hanya kabut tipis yang terombang pelan di belakang. Aku akhirnya berhasil mengendalikan truk dan melanjutkan perjalanan dengan tubuh bergetar hebat, menyadari bahwa malam itu aku tidak mati bukan karena keberanianku, melainkan karena sesuatu menghentikan dorongan itu pada detik terakhir. Peristiwa itu memberikan pesan yang jauh lebih jelas daripada gangguan-gangguan sebelumnya. Sosok itu bukan hanya ingin menunjukkan kehadirannya, tetapi ingin membuktikan bahwa kehidupanku kini dapat disentuh, diganggu, bahkan diambil kapan saja. Aku mulai mengerti bahwa yang mengikuti bukan sekadar arwah penasaran, melainkan sesuatu yang membawa luka dari masa lalu dan mencoba menyerahkannya padaku, seolah aku terpilih tanpa persetujuan sebagai bagian dari tragedinya yang belum tuntas. Sejak kejadian setir yang bergerak sendiri, aku mulai memperhatikan suara-suara yang muncul ketika melewati tanjakan itu, suara-suara yang sebelumnya kupikir hanyalah gema dari pohon atau hembusan angin pegunungan. Namun setelah insiden itu, suaranya berubah, lebih terarah, lebih dekat, dan terasa seperti berasal dari dalam tubuh truk itu sendiri. Pada malam tertentu, ketika kabin sangat sunyi dan hanya terdengar suara mesin, aku mendengar sesuatu yang mirip bisikan. Bukan suara yang jelas, tetapi cukup untuk menggetarkan hati dan membuat bulu kudukku berdiri. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berusaha berbicara dari balik lapisan logam, seperti suara yang terperangkap di dalam dinding tipis. Suara-suara itu kadang muncul sebagai desahan berat, kadang seperti rintihan, dan kadang seperti potongan ucapan yang tidak utuh. Dalam kondisi tertentu, aku bisa merasakan bahwa suara itu bukan hanya bunyi acak, melainkan bagian dari upaya untuk menceritakan sesuatu. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasi yang memburuk atau memang ada pesan yang ingin disampaikan melalui dentingan logam dan getaran kabin. Yang semakin membuatku yakin adalah ketika suara-suara itu muncul hanya ketika aku melewati area tertentu, terutama tikungan yang dikenal sebagai lokasi kecelakaan Emen. Pada suatu malam, suara itu berubah lebih jelas daripada sebelumnya. Tepat ketika roda truk melewati titik di mana rumornya Emen terbakar hidup-hidup, aku mendengar suara seperti seseorang yang memukul pintu kabin dari luar, keras, berulang, dan penuh amarah. Suara itu tidak mungkin berasal dari batu atau pohon yang tersentuh kendaraan. Pukulannya teratur, seakan ada tangan manusia yang memaksa masuk. Dalam waktu yang bersamaan, suara dalam kabin berubah menjadi semacam bisikan panjang yang penuh emosi, bukan amarah, melainkan rasa sakit dan dendam yang begitu tebal hingga mampu menekan udara di kabin. Ketika aku mencoba menahan napas untuk mendengarkan lebih jelas, bisikan itu terdengar seperti nama seseorang. Tidak sepenuhnya jelas, tetapi cukup untuk membuatku merasa seakan sebuah cerita sedang dipaksakan masuk ke dalam kepalaku. Dan di antara bisikan itu, ada satu kalimat terputus yang akhirnya membuatku gemetar, sesuatu tentang pengkhianatan, tentang rem yang disengaja tidak diperbaiki, tentang seseorang yang meninggalkan Emen terjebak dalam api. Kata-kata itu muncul sepotong-sepotong, namun cukup untuk membuatku mulai memahami bahwa kecelakaan itu mungkin bukan murni nasib buruk, melainkan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain.
Sejak malam itu aku menyadari bahwa suara-suara yang kudengar bukan hanya pantulan masa lalu, melainkan bentuk komunikasi. Tidak langsung, tidak mudah dipahami, tetapi syarat dengan makna yang ingin dipaksakan kepadaku. Sosok itu sepertinya ingin aku mengerti, ingin aku mengetahui penyebab kematiannya yang sesungguhnya. Dan semakin sering aku melewati jalur itu, semakin kuat suara-suara itu mencoba menyampaikan kebenaran yang tidak pernah diungkapkan kepada siapapun. Aku mulai merasa bahwa kabin trukku bukan lagi hanya ruang kendali kendaraan. Dalam beberapa malam tertentu, terutama ketika udara berubah sangat dingin dan kabut tebal merayap hingga ketinggian setengah kaca, ruang itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan ruangan yang lebih besar atau berbeda, melainkan semacam lapisan tipis antara dunia nyata dan dunia yang tidak bisa dijelaskan. Pada malam itu, kabin trukku terasa seperti ruangan bertekanan, seolah udara di dalamnya terperangkap dan tidak bisa keluar. Suasana malam semakin menelan cahaya lampu depan, dan aku merasa terpisah dari jalanan yang kulalui. Ketika memasuki area paling curam dari tanjakan MN, lampu kabin mendadak mati meskipun sakelar berada pada posisi menyala. Seluruh kabin diselimuti kegelapan pekat, hanya diterangi sedikit oleh lampu jalan yang terpencar. Dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu bergerak di sampingku. Bukan angin, bukan kursi yang bergeser, melainkan kehadiran yang memiliki massa, memiliki berat, dan bergerak sangat pelan. Ruang terasa semakin sempit, seperti ada sosok besar yang duduk tepat di sebelahku, mengisi ruang yang tadinya kosong. Ketika mataku mulai menyesuaikan dengan gelap, aku melihat sesuatu di kaca depan. Bukan pantulan, bukan bayangan pepohonan, melainkan siluet seorang pria yang berjalan di depan trukku, langkahnya lambat dan terlatih. Tubuhnya setengah hitam seperti terbakar, dan setiap langkah meninggalkan jejak. Cahaya redup seperti bara yang terinjak. Aku tidak tahu apakah itu hanya ilusi dari cahaya atau sesuatu yang benar-benar terjadi di luar kabin. Namun sensasi yang kurasakan sangat nyata, dia ingin aku mengikutinya, ingin aku melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekedar legenda. Tiba-tiba kabin truk terasa seperti diguncang dari dalam. Suara kaca bergetar keras memenuhi ruang, dan udara menjadi sangat panas lalu berubah dingin dalam hitungan detik. Aku terpaksa menghentikan truk karena pandangan mulai kabur oleh kabut yang masuk melalui ventilasi. Dalam diam yang mencekam itu, aku mendengar langkah kaki di atap kabin, perlahan, berat, dan menyeret. Setiap langkah seolah menekan atap hingga melengkung sedikit. Dan dari arah kursi penumpang, aku merasa ada mata yang menatap, bukan melalui spion, tetapi secara langsung, seperti menembus kulit dan tulang. Kabin itu, pada malam itu, bukan lagi ruang aman. Itu adalah ruang perantara, tempat di mana sosok itu bisa hadir sepenuhnya tanpa terhalang batas. Ketika lampu kabin akhirnya menyala kembali secara tiba-tiba, semua kehadiran itu hilang seketika. Namun aku tahu, malam itu aku telah masuk terlalu jauh ke dalam kisah yang bukan milikku. Dan ruang kabin trukku kini menjadi bagian dari cerita itu, ruang yang sewaktu-waktu bisa berubah kembali menjadi perantara antara hidup dan kematian. Setelah malam ketika kabin berubah menjadi ruang perantara itu, aku memutuskan untuk mencoba memahami lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi. Bukan karena rasa penasaran semata, tetapi karena aku mulai merasakan bahwa sosok itu tidak akan berhenti sampai aku mengetahui sesuatu. Pada suatu sore ketika matahari sudah hampir tenggelam, aku kembali menepi dekat tikungan tempat kecelakaan MN terjadi. Aku turun dari truk dan berdiri di tepi jalan yang telah menyaksikan begitu banyak tragedi, termasuk mungkin satu yang tidak pernah benar-benar terungkap. Udara sore itu dingin meskipun matahari masih ada, dan rasanya seperti ada lapisan kabut tipis yang hanya mengelilingi tempat aku berdiri. Di antara gemuruh jauh kendaraan, aku dapat mendengar suara kecil seperti bisikan dari pepohonan, seolah ada sesuatu yang menirukan suara angin. Aku menatap ke permukaan aspal yang sedikit retak, membayangkan bagaimana kecelakaan itu terjadi puluhan tahun lalu. Dalam keheningan itu, pikiranku membentuk gambar buruk, remblong, kendaraan melaju tanpa kendali, jeritan seseorang yang terperangkap dalam api. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa tidak sesuai, seolah kecelakaan itu bukan hanya sebuah musibah yang terjadi begitu saja. Tiba-tiba angin berhembus sangat dingin, jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Bayangan tubuh seseorang tampak melintas cepat di pinggir jalan, begitu cepat hingga aku tidak bisa melihat wajahnya.
Tetapi tubuh itu bergerak dengan cara yang aneh, seolah menyeret salah satu kakinya yang sudah tidak utuh. Aku mengikuti arah bayangan itu dengan pandangan, namun ketika mencarinya kembali, tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya aroma samar seperti kayu terbakar. Aroma yang sudah sangat akrab denganku belakangan ini. Ketika aku mencoba kembali ke truk, sesuatu di dalam pikiranku mengganggu, sebuah potongan ingatan yang bukan milikku, seolah ditanamkan secara paksa. Gambaran seseorang sedang berdebat dengan Emen, sebuah bengkel tua, dan tangan seseorang yang sengaja mengabaikan kerusakan pada sistem rem. Potongan itu datang sekejap, menyakitkan, seperti benturan keras ke dalam kepalaku. Tubuhku hampir jatuh sebelum aku berhasil mencengkeram pintu truk untuk menahan diri. Rasanya seperti memori itu bukan sekadar imajinasi, melainkan bagian dari kebenaran yang ingin ditunjukkan oleh sosok itu. Saat aku menatap ke kaca spion sebelum masuk kembali ke kabin, sebuah bayangan berdiri tepat di belakangku. Tubuhnya hangus, wajahnya setengah meleleh, dan matanya kosong tanpa bola mata. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menatapku, seolah menunggu aku memahami sesuatu yang belum lengkap. Dalam detik itu aku menyadari satu hal penting, sosok itu tidak hanya ingin menakutiku. Ia ingin membimbingku menuju kebenaran tentang kematiannya. Dan sekarang, setelah berbulan-bulan diganggu, aku akhirnya berada di ambang mendapatkan jawaban yang telah lama terkubur. Setelah kejadian di mana aku hampir terperosok ke jurang akibat bayangan berwujud sopir terbakar itu, pikiranku tidak pernah benar-benar pulih. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam kabut. Aku tidak hanya dihantui oleh ketakutan, tetapi oleh kesadaran bahwa tanjakan itu mulai mengikuti hidupku di luar jalurnya. Beberapa kali, ketika aku berada jauh dari Ciater, aku merasakan bau asap terbakar yang sebelumnya hanya tercium di tanjakan itu. Bahkan ketika trukku sedang diparkir di garasi perusahaan, aku mendapati jejak kaki seperti bekas sepatu lusuh yang terbakar di bawah pintu kabin, padahal garasi itu tertutup rapat dan diawasi 24 jam. Seakan sesuatu yang berasal dari tanjakan Emen kini tahu namaku dan menandai keberadaanku. Setiap malam aku terbangun dengan suara mesin tua yang meraung pelan dari kejauhan, meskipun rumahku berada jauh dari jalur kendaraan besar. Suara itu seolah mendekat perlahan, seperti kendaraan rusak yang dipaksa berjalan meski mesinnya sekarat. Dalam mimpiku, aku melihat wajah seseorang yang terbakar sebagian, matanya kosong namun penuh keluhan yang tidak pernah selesai diucapkan. Setiap kali aku bangun, tubuhku dipenuhi keringat dingin, dan sering kali aku mendapati noda kehitaman di ujung jari, seakan aku memegang sesuatu yang gosong. Semakin lama, aku sadar bahwa batas antara mimpi dan kenyataan mulai memudar, membuatku sulit membedakan mana yang hanya perasaan dan mana yang benar-benar terjadi. Ketika pekerjaanku mengharuskanku kembali melewati tanjakan Emen pada malam tertentu, aku merasakan penolakan dari dalam diriku sendiri. Namun, tugas tetap tugas, dan jalur itu tidak dapat kuhindari. Saat aku memasuki kawasan perbukitan, udara berubah seperti biasanya, lebih dingin, lebih berat, dan lebih sunyi. Tapi malam itu terasa berbeda. Jalanan tampak lebih gelap dari biasanya, lampu-lampu kota Subang yang biasanya terlihat dari kejauhan tidak tampak sama sekali, seolah seluruh wilayah itu diselimuti ketiadaan. Kabut muncul lebih cepat, padat dan bergerak tak wajar, bukan tertiup angin, melainkan seperti mengejar arah datangnya kendaraan. Saat aku menginjak pedal gas, mesin truk mendadak menurun tenaganya tanpa alasan. Aku langsung tahu bahwa malam itu bukan perjalanan biasa. Di tikungan paling tinggi, aku merasakan sesuatu berubah di kabin. Udara mendadak menjadi sangat panas meski jendela sedikit terbuka. Suhu yang tidak masuk akal itu membuatku berkeringat deras. Tiba-tiba tercium bau menyengat seperti plastik terbakar bercampur daging hangus. Tanpa perlu melihat, aku tahu bau itu bukan berasal dari mesin. Kabin yang sempit itu seperti dipenuhi kehadiran yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Dalam kepanikan, aku merasakan tarikan kuat pada setir, seakan ada tangan lain yang berusaha menguasai arah kendaraan. Aku menahan dengan seluruh kekuatan, tetapi tarikan itu semakin kuat, menarik truk ke sisi luar tikungan, ke arah jurang yang gelap. Aku berteriak tanpa suara, memohon apapun yang mungkin masih mendengar. Dalam sekejap, aku melihat sesuatu bergerak di kaca spion, sosok hitam dengan kulit setengah gosong, berdiri di belakang truk, kepalanya miring seperti menatapku dengan kecewa.
Dalam detik itu, aku merasakan seluruh tubuhku membeku. Aku mengerti bahwa sosok itu tidak lagi hanya menjaga tanjakan itu. Ia kini menginginkanku, menjadikanku bagian dari cerita yang belum selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar bahwa aku tidak lagi hanya melintas, aku sedang dipanggil kembali ke tragedi yang tidak pernah benar-benar mati. Setelah berhasil menghentikan truk itu tepat sebelum roda depan menembus pembatas jalan, aku terduduk lemas sambil berusaha mengatur napas. Tanganku gemetar hebat, seolah hidupku baru saja digantung pada seutas benang yang nyaris putus. Tidak ada kendaraan lain malam itu, hanya ada suara hening pegunungan yang seakan menelan keberadaanku. Ketika aku keluar dari kabin untuk memeriksa kondisi truk, udara kembali normal, tetapi kabut di sekeliling masih tetap bergerak seperti makhluk hidup. Aku melihat ke permukaan jalan, dan tepat di samping roda depan terdapat bekas telapak kaki yang mengarah ke tengah jalan, seperti jejak seseorang yang berjalan keluar dari jurang. Jejak itu hitam, pekat, dan mengeluarkan bau seperti logam panas. Tidak ada satupun jejak menuju ke arah lain. Jejak itu muncul begitu saja. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya mengalami halusinasi akibat kelelahan. Tetapi semakin aku mengamati jejak itu, semakin aku sadar bahwa itu nyata. Bentuknya terlalu jelas, terlalu simetris, dan terlalu hangus untuk dikatakan sebagai noda ban atau ceceran oli. Saat aku mengikuti jejak itu sejauh 1 meter, jejak tersebut berhenti begitu saja, seolah sosok yang meninggalkannya hilang di tengah udara. Namun yang membuatku lebih takut adalah saat aku menyadari bahwa jejak-jejak itu berakhir tepat di samping pintu kabin. Seperti seseorang berdiri di sana, mengamatiku dari dekat, lalu memutuskan untuk pergi ke arah belakang truk. Saat aku menyadari itu, aku merasakan hembusan panas di tengkukku, meski tidak ada angin. Tanpa alasan yang jelas, aku merasa harus melanjutkan perjalanan. Mungkin itu naluri, atau mungkin semacam dorongan yang bukan berasal dariku. Saat aku duduk kembali di kursi sopir, tubuhku terasa berat, seperti ada tekanan yang memaksaku tetap berada di jalur itu. Aku menghidupkan mesin dan mencoba bergerak perlahan, memastikan rem bekerja normal. Namun semakin aku menuruni tanjakan, semakin kuat perasaan bahwa seseorang sedang duduk di bangku penumpang di sebelahku. Tanpa menoleh, aku tahu bahwa kehadiran itu ada. Udara di sisi kiri tubuhku lebih hangat dibandingkan di sisi kanan, dan bahkan kaca jendela bagian itu berembun dari dalam. Seolah-olah ada seseorang bernapas di sana. Hal yang paling menakutkan terjadi ketika aku memasuki tikungan yang terkenal sebagai lokasi kematian Emen. Disinilah biasanya sopir melempar rokok atau koin sebagai bentuk penghormatan. Namun malam itu, bahkan sebelum aku sempat mengambil apapun, sesuatu terjadi pada trukku. Lampu depan meredup lalu menyala kembali, seperti kedipan mata sesuatu yang sangat besar. Di dalam kabin, radio yang mati mendadak hidup dan mengeluarkan suara statis bercampur raungan mesin tua, seakan berasal dari masa lalu. Dalam sorotan lampu yang tidak stabil, aku merasa melihat siluet seseorang berdiri tepat di tengah jalan, tubuhnya terbakar perlahan namun tidak pernah benar-benar habis. Aku tidak bisa menghentikan truk, seolah kakiku terkunci di pedal gas. Sosok itu tidak bergerak ketika truk melaju ke arahnya. Namun tepat sebelum aku menabraknya, ia menghilang seperti asap, meninggalkan aroma hangus yang membuat dadaku terasa berat. Saat itu, aku akhirnya memahami sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya, arwah itu tidak ingin sembarang korban. Ia tidak sekadar menakut-nakuti atau ingin mengajak siapapun mati bersamanya. Ia memilih. Ia menunggu seseorang yang dianggapnya pantas mengalami tragedi yang sama. Dan entah bagaimana, aku merasakan bahwa aku mulai termasuk dalam daftar itu. Seolah apapun yang terjadi di tahun 1960-an masih menunggu penyelesaian, dan aku sedang diarahkan untuk terlibat di dalamnya. Ketika jalur menurun hampir berakhir dan cahaya lampu-lampu permukiman mulai tampak, aku berpikir bahwa penderitaan malam itu sebentar lagi selesai. Namun justru di titik inilah semuanya mencapai puncaknya. Mesin truk tiba-tiba meraung seolah-olah kelebihan beban, padahal kecepatan sudah turun. Suhu kabin kembali berubah, menjadi sangat panas hingga membuat kaca berembun tipis dari dalam. Dalam keheningan yang begitu mencekam, aku mendengar suara lain, suara batuk berat yang berasal dari belakang kursi pengemudi. Batuk itu bukan batuk orang hidup.
Suaranya kering, serak, dan terdengar seperti dada yang pernah terisi asap masih mencoba bernapas meski paru-parunya telah hancur. Saat aku menatap kaca spion tengah, untuk sepersekian detik aku melihatnya. Sosok itu duduk tepat di bangku belakang, tubuhnya tertunduk, kulitnya seperti melepuh, dan kedua tangannya menggenggam lutut seolah ia menahan sakit yang sudah berlangsung terlalu lama. Matanya kosong, tetapi bukan tanpa arah. Ia menatapku, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan semacam permohonan yang tidak bisa diucapkan. Aku membeku, tidak sanggup berkedip. Tepat ketika aku hendak memalingkan wajah, ia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, ke arah tikungan terakhir tanjakan itu. Aku tidak mengerti maksudnya, tetapi isyarat itu terasa seperti perintah yang tidak bisa kutentang. Ketika aku memasuki tikungan terakhir itu, segala sesuatu berubah. Tikungan yang biasanya sedikit menurun terasa seperti ditarik menjadi lebih curam, dan remku mulai kehilangan daya meski sebelumnya normal. Aku merasa truk didorong pelan dari belakang, seperti ada kekuatan yang mencoba mengarahkan kendaraan ke sisi luar jalan. Aku berusaha menahan setir sekuat mungkin. Suara gesekan logam terdengar dari dalam mesin meski tidak ada komponen yang seharusnya bergerak demikian. Dalam kepanikan itu, aku melihat pantulan samar di kaca depan, sebuah oplet tua berwarna pudar, terbakar di tepi jurang, dengan seseorang terjebak di dalamnya sambil meronta tanpa suara. Semuanya terlihat begitu nyata, seolah aku sedang menyaksikan rekaman masa lalu yang dipaksa muncul kembali. Pada detik itu aku menyadari bahwa sosok Emen tidak membawaku menuju kematian, melainkan menuju pemahaman. Ia tidak menginginkan penggantinya, ia ingin seseorang melihat bahwa kematiannya bukan kecelakaan semata. Bahwa ada ketidakadilan, ada pertolongan yang datang terlambat, ada rasa sakit yang ia bawa hingga kini karena tidak ada yang peduli ketika ia terbakar hidup-hidup. Ketika gambaran oplet itu memudar, trukku mendadak kembali terkendali. Rem bekerja seperti normal, tikungan kembali seperti seharusnya, dan dorongan dari belakang hilang seketika. Kabut tersibak perlahan, dan jalanan menuju Subang tampak lebih terang daripada sebelumnya. Trukku berhenti tepat di depan pos kecil tempat banyak pengemudi biasanya beristirahat. Saat aku menatap kaca spion untuk terakhir kalinya malam itu, bangku belakang kosong. Tidak ada lagi jejak hangus, tidak ada lagi embun panas. Hanya aroma samar asap yang perlahan memudar. Aku turun dari truk dan menatap ke arah tanjakan gelap itu, merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Aku tidak lagi sekadar seorang pengemudi yang diganggu oleh arwah penasaran. Aku menjadi seseorang yang diajak melihat akhir dari tragedi panjang seorang sopir yang tidak pernah sempat pulang. Sejak malam itu, setiap kali melewati tanjakan Emen, aku selalu menyalakan klakson 3 kali, bukan sebagai ritual takut, tetapi sebagai penghormatan terakhir kepada seseorang yang akhirnya mendapatkan ketenangan setelah puluhan tahun tersesat dalam dendam yang tidak pernah ia inginkan.